Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan HTML kita. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang order list, unordered list, dan definition list, video kali ini saya akan membuat list yang bersarang. So, langsung aja simak videonya sampai selesai. Silahkan kalian buka untuk Sublime text-nya kalian, teman-teman. Sebelumnya kita sudah punya 7 file latihan, yaitu latihan 1 sampai latihan 7.html. Sekarang saya akan buat satu file lagi, Ctrl N, dan saya simpan ya teman-teman, Ctrl S. Untuk nama filenya di sini saya berikan latihan 8.html. Oke, sekarang kita buat dulu untuk struktur dasar dari pemrograman HTML-nya, teman-teman. Jadi untuk di Sublime kita cukup ketikkan aja tag HTML, teman-teman. Terus kita enter. Dia langsung membuat secara otomatis untuk struktur dasar dari HTML. Untuk title-nya di sini seperti biasa, silakan kalian isi dengan nama panggilan kalian. Di sini saya berikan tulisan Jagat Coding. Untuk di body, tag pertama saya buat H1 dulu, teman-teman. Saya berikan di sini tulisan latihan 8 untuk membedakan antara file latihan sebelum-sebelumnya dengan yang akan kita buat sekarang. Di bawahnya sini saya buat paragraf. Untuk deskripsinya, saya berikan tulisannya mengenal list. Oke, seperti ini. Jadi untuk list bersarang ini, kita bisa memanfaatkannya seperti ini. Semisal nih teman-teman, saya punya data berupa komponen-komponen dalam pengembangan sebuah website atau komponen web development lah ya. Jadi di sini saya akan coba buat teks biasa dulu menggunakan paragraf. Untuk tulisannya saya berikan komponen semisal ya, web development. Ya seperti ini dulu. Terus di bawah sini sebelumnya penutup body, saya berikan anchor yang akan mengarah ke latihan 1.html. Jadi ketika untuk anchor yang bawah ini kita klik, kita akan diarahkan ke halaman utama, yaitu latihan 1.html. Untuk tulisan yang kita tampilkan, tulisannya home, kayak gini aja. Oke, jadi latihan 8.html ini sekarang sudah bisa menuju ke latihan 1, tapi latihan satunya belum bisa menuju ke latihan 8.html karena terakhir di sini latihan 7.html. Jadi silakan kalian buka file latihan 1.html. Kalau kalian belum punya, silakan ikuti video-video saya yang sebelumnya tentang HTML dasar, teman-teman. Jadi kita udah ulas dari latihan 1 sampai latihan 8.html sekarang ini. Untuk latihan 7 ini, anchor-nya saya copy aja. Saya pastekan di bawahnya, teman-teman. Tinggal kita sesuaikan. Untuk yang 77 ini dari tulisannya, terus dari alamatnya kita ubah menjadi latihan 8. Untuk penjelasannya ini bukan definition list, tapi di sini kita ubah menjadi mengenal list. Oke, atau kita memanfaatkan list untuk list yang bercabang kayak gitu, teman-teman. Bersarang lah ya. Kalau sudah jangan lupa kalian simpan untuk latihan 1 dan latihan 8-nya. Sekarang kita buka untuk latihan 1.html dulu. Saya masuk ke folder saya ya, teman-teman ya. Oke, ini untuk folder saya, untuk folder HTML_dasar, silahkan kalian buka. Kita buka aja yang latihan 1.html. Saya klik kanan, saya open with. Tetap ya teman-teman, saya tetap menggunakan Google Chrome di sini. Sekarang di bawah sini sudah ada satu halaman baru atau anchor baru yang tulisannya latihan 8 mengenal list. Kalau saya klik, kita akan diarahkan ke latihan 8. Bentar, ukurannya saya besarkan dikit. Kalau kita ke home seperti ini dan halaman-halaman sebelumnya bisa kalian cek seperti itu, teman-teman. Sekarang saya arahkan ke latihan 8.html. Kita akan fokus membuat list bersarang di sini. Kita masuk ke Sublime-nya lagi, teman-teman. Kita fokus di latihan 8.html. Di bawahnya komponen web development, saya akan membuat sebuah order list. Jadi untuk komponen-komponennya itu saya tampilkan sebagai list yang bernomor atau dia itu memiliki nomor secara berurutan kayak gitu. Jadi di sini saya akan membuat sebuah order list yaitu OL. Yang di dalamnya kita punya beberapa list, LI. List yang pertama di sini saya akan ketikkan database. Terus untuk list yang kedua, di sini saya akan buat yang namanya interface. Jadi saya akan deskripsikan atau tuliskan item-item dalam komponen web development menggunakan order list dan dijabarkan di bawah sini per itemnya menggunakan list. Yang terakhir saya akan ketikkan list dengan item programming. Kalau sudah kita simpan, teman-teman. Kalau kita jalankan ya, kita coba lihat di browser. Di bawahnya komponen web development kita punya 3 item yang dituliskan atau dijabarkan dengan menggunakan numeric di sini. Karena kita menggunakan OL atau order list kayak gitu. Nah,
Sekarang ternyata studi kasusnya gini. Di dalam database ini kita juga punya beberapa komponen lagi teman-teman, atau kita punya beberapa item yang harus kita tampilkan dan dia itu adalah termasuk dari bagian dari database kayak gitu. Jadi logikanya di dalam list ini kita punya list lagi. Jadi database ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Kalau komponen web development ada 3, database ini dibagi menjadi beberapa lagi. Otomatis kita memerlukan list lagi di dalam list database ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya di scripting kita atau di HTML kita. Jadi untuk database ini kita pisahkan dulu antara list pembuka dan list penutup. Ini kita seperti ini kan. Untuk database-nya ini kita letakkan di tengah sini ya. Jadi untuk pembuka list di sini, penutupnya di sini. Di dalamnya list database atau item database kita akan membuat list lagi teman-teman. Kita coba buat list yang jenisnya berbeda dengan order list. Jadi saya akan buat list yang tidak ada nomornya tapi dia ada tandanya. Saya ketikkan di sini UL atau unordered list seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk unordered list ini, kita akan membagi lagi item dari database itu teman-teman menggunakan list biasa. Jadi untuk list dari database yang pertama mungkin kita akan membahas tentang MySQL itemnya. Untuk list yang kedua kita akan membahas mungkin tentang SAM, tool yang akan kita gunakan untuk mempelajari MySQL itu. Atau kebutuhannya lah teman-teman. Yang selanjutnya kita perlu juga toolnya, semisal ya ini untuk contoh aja saya ketikkan di sini CMD. Ya, jadi intinya di sini studi kasusnya list database atau item database itu punya item lagi di dalamnya, yaitu ada MySQL, SAM sama CMD kayak gitu. Jadi scriptnya kita ketikkan seperti ini, kita simpan, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau kita jalankan, nah di setelahnya database ini kita ada item yang menjorok ke kanan seolah-olah 3 item ini dia adalah milik dari database kayak gitu. Coba kita akan berikan item-item lagi di dalam item yang lainnya seperti interface dan programming ini kita akan berikan sub lagi teman-teman. Kita berikan seperti yang ada di database ini tadi. Kita masuk ke Sublime-nya. Terus untuk interface ini ya sekarang kita akan berikan unordered list juga di dalam list ini. Oke, di sini saya berikan UL atau unordered list. Di dalamnya kita punya list berapa enaknya? Kita kasih 3 aja. Jadi di dalam interface itu yang pertama ada HTML. Misal, yang kedua kita punya list CSS, nah, semisal seperti itu, dan list yang selanjutnya saya punya di sini ada Java script. Oke, sekalian ya teman-teman untuk programming ini listnya kita cabangkan sekalian, biar kita nggak bolak-balik ya, karena kalian sudah paham juga tentang konsepnya. Untuk programming ini kita berikan UL juga unordered list. Untuk listnya kita kasih 1 aja lah ya, kita kasih PHP. Kita simpan. Oke, seperti ini scriptnya teman-teman. Oke, kita sudah buat list bersarang. Kita masuk ke browser lagi. Kita jalankan. Nah, setiap item yang ada di dalam order list 1, 2, dan 3 ini, dia punya unordered list lagi di dalamnya. Jadi listnya bersarang teman-teman. Di sini ada penyabangan lagi, ada 3, 3, dan 1. Oke, sekarang kita akan buat lebih bercabang lagi ya. Ternyata teman-teman, untuk MySQL ini, dia dibagi lagi menjadi beberapa item. Misalnya seperti itu. Jadi di dalam unordered list yang ini, jadi di sini order list. Di dalam unordered list, kita akan membuat order list lagi. Jadi ada numeriknya lagi di dalamnya sini. MySQL ini ya teman-teman. Coba kita masuk ke scriptnya lagi. Kita cari untuk MySQL. Nah, ini untuk list MySQL saya akan atur seperti ini ya. Itemnya berada di tengah-tengahnya. Untuk list pembukanya di sini, penutupnya di sini. Di bawahnya MySQL saya akan buat order list lagi, OL, dan listnya MySQL itu kita bagi menjadi 3 item. Misalnya yang pertama ada DDL atau data definition language. Oke, selanjutnya di bawahnya sini kita buat list lagi untuk DML. Yang penjelasannya dalam kurung adalah data manipulation language. Oke, yang terakhir kita akan memberikan item yang namanya DCL. Jadi ini adalah item-item yang berada di dalam sub MySQL. DCL ini penjelasannya adalah data control language. Oke, kalau sudah kita simpan, coba kita jalankan teman-teman di browser.
Nah, seperti ini. Jadi untuk komponen web development atau kita membuat list dari komponen web development, ini ada database, interface, dan programming. Untuk database ini dia bercabang juga, ada MySQL, SAM, dan juga CMD. Terus untuk MySQL dia bercabang lagi, ada DDL, DML, dan DCL. Nah, itu studi kasus kita untuk membuat list yang bersarang, teman-teman. Ini hanya studi kasus contoh aja. Kalau kalian ingin memberikan studi kasus yang lainnya atau topik pembahasan yang lainnya, silahkan dengan konsep seperti ini. Jadi intinya kita belajar bagaimana memanfaatkan list yang bersarang kayak gitu. Jadi untuk kebutuhannya silahkan kalian sesuaikan lagi teman-teman. Untuk desainnya atau penataannya silahkan, kalau semisal kalian HTML pengen cabangkan lagi babnya apa aja, CSS apa aja, silahkan. Ya silahkan kalian gunakan list ini untuk membuat daftar seperti ini, atau kita bisa mensub itemkan dari pembahasan yang kalian miliki kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita mengenal list ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua tentang list yang bercabang seperti ini. Saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.